Ya, jadi pertama-tama kita membuka Excel dulu, kemudian setelah dibuka mulai mengisi nomor hingga 54 karena saya sudah menghitung, jadi saya agak cepetan, tapi ini yang ada lowongnya ya teman-teman. Ini nomor 6 itu susah banget ya guys, dipencet, jadi nanti bakal diulangin lagi ya guys, kita tunggu. Nah, saya percepat saja ya teman-teman. Nah, setelah sudah mengisi nomor 1 sampai nomor 54, kemudian kita masukkan data mentah, diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah memasukkan data mentah, saya jadikan tabel ya teman-teman agar rapi saja, agar kepenak dilihat. Nah, langkah pertama yaitu mengurutkan dari data yang terkecil hingga yang terbesar ya kawan-kawan. Langkah yang kedua yaitu menentukan banyak kelas, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log 54 sama dengan 6.717 dibulatkan ke atas menjadi 7. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan panjang kelasnya melalui persamaan panjang kelas, yaitu X max dikurangi X min per 7. Kenapa 7? Karena kelasnya ada 7 sama dengan 94 dikurangi 40 per 7 sama dengan 7,714 dibulatkan ke atas menjadi 8. Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan kelas-kelas intervalnya. Kita buat tabel dulu ya. Yang pertama ada kelas ke dan interval kelas. Kelas ke itu diisi 1 sampai 7 karena ada 7 kelas ya teman-teman. Kemudian interval kelasnya itu ada 40 sampai 47, 48 sampai 55, 56 sampai 63, 64 sampai 71, 72 sampai 79, 80 sampai 87, 88 sampai 94. Kemudian dibuat tabel agar rapi dan enak dilihat ya teman-teman. Kemudian langkah yang kelima yaitu menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas. Tepi bawah sama dengan kelas bawah sama dengan 39,5, kemudian tepi atas sama dengan kelas atas yaitu 47,5. Kemudian langkah yang keenam yaitu menentukan frekuensi masing-masing kelas menggunakan turus. Pertama-tama buat tabel nilai turus dan jumlah itu sama dengan data sebelumnya ya teman-teman, yang data di atas itu sama persis. Kemudian di bagian turus yang 40 sampai 47 yaitu ada 5, yang 48 sampai 55 itu ada 4, 56 sampai 63 ada 16, 64 sampai 71 itu ada 10, 72 sampai 79 itu ada 9, 80 sampai 87 itu ada 4, 88 sampai 94 itu ada 6. Kemudian kita akan melanjutkan ke nomor 2, kita buka Excel-nya dulu ya teman-teman. Kemudian kita masukkan datanya, data mentahnya ya teman-teman. Ya, dimulai dari ada responden Q1, Q2, Q3, dan Q4. Saya percepat saja ya teman-teman. Nah, untuk mencari jumlah Y sendiri itu dengan cara sama dengan sum, terus Q1, Q2, Q3, Q4 yang baris pertama itu dipencet, kemudian klik enter ya teman-teman. Nah, ketika sudah di enter, itu sekarang sudah ketemu 16. Nah, 16 itu tinggal ditarik ke bawah dan itu sudah ketemu hasilnya semuanya ya teman-teman. Nah, itu menurut saya yang proses paling satisfying banget ya teman-teman. Kemudian dijadikan tabel. Nah, sekarang kita akan menghitung XY dengan cara kita tulis semuanya dulu, persis seperti yang data mentah tersebut. Ada responden, ada Q1, Q2, Q3, dan Q4, tulis saja. Nah, kita akan mencari Q1 dulu, itu sama dengan Q1-nya dipencet, baris pertama itu 4, dikali dengan jumlahnya yaitu 16, sama dengan 64, tinggal ditarik ke bawah. Nah, itu sudah muncul semua hasilnya ya teman-teman. Begitu pula dengan langkah yang selanjutnya Q2, Q3, dan Q4. Nah, ternyata salah ya teman-teman. Itu kalau 64 ditarik ke samping itu jawabannya salah ya teman-teman. Jadi kita harus manual terlebih dahulu. Intinya caranya sama persis dengan yang tadi yang 64 itu. Nah, ditarik terus. Nah, sudah ketemu. Nah, untuk mencari Q3 dan Q4 juga sama ya teman-teman. Persis sama yang Q1, Q2. Tinggal diikutin saja caranya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan menghitung X kuadrat ya teman-teman. Tulis saja responden Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, untuk mencari X kuadrat yaitu tinggal yang Q1 data mentah dipencet. Nah, dipangkatkan 2 ya teman-teman. Jadi sekarang ada 16, tinggal ditarik ya teman-teman. Ya, jadi sudah muncul semuanya ya teman-teman. Nah, untuk mencari Q2, Q3, dan Q4 juga sama ya teman-teman. Tinggal data mentahnya diklik. Nah, kemudian dipangkatkan. Nah, saya juga buat tabel untuk lebih enak dilihat ya teman-teman.
Nah, sekarang kita akan mencari Y kuadrat ya teman-teman. Kita tulis saja responden 1 sampai 10, kemudian Q1, Q2, Q3 dan Q4. Nah, kita bisa buat tabel terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita tulis sama dengan, terus dipencet Y yang baris pertama yaitu 16, terus dipangkatkan 2 sama dengan 256, terus ditarik saja ke bawah. Nah, udah ketemu. Nah, sekarang kita akan mencari jumlah X ya teman-teman. Nah, kita akan cari jumlah X Q1, Q2, Q3 dan Q4. Tinggal dipencet sum, terus Q1-nya ditarik ke bawah. Sekarang sudah, tinggal di enter. Nah, sudah ketemu Q1-nya, tinggal ditarik ke sampingnya teman-teman. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah Y, yaitu sama ya teman-teman kayak cara yang tadi, yaitu sama dengan pencet sum, terus ditarik jumlah Y dari atas ke bawah, terus pencet enter. Kemudian sudah ada hasilnya. Nah, sekarang kita akan mencari dalam kurung Y ya guys, dengan cara sama dengan klik yang 36, klik kemudian dipangkatkan 2. Nah, kemudian di enter teman-teman, sudah ketemu hasilnya. Nah, kemudian ditarik saja ke samping ya teman-teman, dan sudah ketemu hasilnya. Nah, sekarang kita akan mencari X ya teman-teman. Sekarang kita pergi ke Q1. Nah, sekarang yang 64 sampai 100 itu di blok, terus sama dengan sum, terus ditempel, terus di enter, kemudian ditarik ke samping, ketemu dah. Nah, sekarang kita akan mencari jumlah X kuadrat. Caranya dengan sama dengan sum, lalu kita pergi ke Q1 yang angka 16 sampai 25 itu, kemudian kita blok, kemudian kita enter. Nah, sekarang kita panjangkan ke samping. Nah, sudah ketemu hasilnya. Nah, sekarang kita akan mencari Y kuadrat, yaitu sebelum itu kita tabelin dulu ya teman-teman biar rapi. Sekarang kita akan mencari Y kuadrat sama dengan sum, terus di blok yang ini ya teman-teman, terus di enter deh hasilnya. Nah, N ini ditulis 10 saja ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencari jumlah NXY. Nah, jumlah XY dikali 10, nah ketemu hasilnya. Kalau ditarik ke samping itu langsung ya hasilnya ya teman-teman, jangan ditiru. Lakukan manual saja pelan-pelan asal caranya benar ya, kayak yang pertama. Nah, sekarang kita akan mencari N jumlah X kuadrat. Caranya jumlah X kuadrat kali 10 ya teman-teman. Lakukan cara ini sampai selesai. Nah, sekarang saya akan mencari N jumlah Y kuadrat, yaitu sama dengan Y kuadrat dikali 10. Nah, sudah ketemu hasilnya. Kemudian mencari jumlah dalam kurung Y kuadrat sama dengan 141, diklik, dipangkatkan 2, sama dengan sudah ketemu hasilnya. Kemudian jadikan tabel agar rapi ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencari N jumlah XY kurangi jumlah X jumlah Y. Caranya yaitu blok yang jumlah XY kurangi jumlah X kali jumlah Y, kemudian di enter. Caranya sama ya teman-teman, tinggal diikutin aja. Nah, sekarang kita mencari N jumlah X kuadrat kurangi jumlah dalam kurung X tutup kurung kuadrat. Nah, caranya yaitu klik N jumlah X kuadrat itu 1460 dikurangi jumlah dalam kurung X pangkat 2 yaitu 1296 sama dengan 164 ya teman-teman. Lakukan caranya sama ya teman-teman kayak cara pertama, terus kayak gitu. Nah, ternyata saya lupa ya teman-teman, ternyata ada cara gampangnya, yaitu 164-nya ditarik ke samping. Nah, udah tinggal udah ketemu hasilnya, beres. Kemudian menghitung N jumlah Y kuadrat kurangi jumlah dalam kurung Y kuadrat. Caranya gampang ya teman-teman. Sekarang klik yang 220910 kurangi 19881. Kemudian enter. Ini caranya agak rumit ya teman-teman untuk mencari ray. Nah, ini ikuti saja ya teman-teman. Nah, itu kayak ada SQRT, garis miring, dan lain-lain saja ya teman-teman. Itu berada di sini.
Nah, saya sebenarnya itu gagal beberapa kali ya di sini ya teman-teman. Tapi saya tetap berusaha dan saya coba ulangi sekitar kayak ada 15 kali baru jadi. Jadi emang harus sabar ya teman-teman ya. Pokoknya ikuti saja ya teman-teman sampai benar-benar berhasil, kayak if jangan lupa, terus ESKRT, terus garis miringnya itu pokoknya jangan lupa ya teman-teman. Jadi ini adalah part yang paling menyebalkan, tapi ini adalah moment of truth karena ini adalah bagian terakhir yang harus saya selesaikan. Kemudian untuk menjadi selesai, saya harus selesai yang tepat itu saya harus benar-benar niat ya, nggak boleh menyerah karena ini udah beberapa kali, 15 kali ya Allah, udah sampai ini tapi aduh gagal terus. Nah kan bisa dilihat ya teman-teman. Aduh, kita harus bersabar ya teman-teman. Saya juga mau minta maaf karena video ini lebih dari maksimal yaitu 10 menit. Bapak mohon dimaafkan. Dan alhasil emang harus satu persatu ya teman-teman, tidak bisa digeser. Gak apa-apa lah, yang penting berhasil dan selesai. Nah akhirnya setelah beberapa kali percobaan ya teman-teman, ternyata saya salah. Ternyata setelah Rai masih ada lagi, yaitu kriteria yang if yang sangat rendah, sangat rendah, sedang, dan tinggi itu. Waduh, itu kayak benar-benar wow banget. Bisa dilihat ya teman-teman. Ya, jadi kesimpulannya itu sangat tinggi semua ya teman-teman. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan semoga nilainya bagus ya. Terima kasih.